Sementara kami, ya Allah, kami hanya minum danah dan darah. Kami hanya makan buah zakum yang berduri-duri. Benar ternyata, ya Allah, kami ahli maksiat dulu dan tak pernah taubat. Kami merasakan azab yang nyata di hadapan-Mu. Sadar kami sekarang, ya Allah. Farji'na, balikkan kami sekarang juga ke dunia. Na'mal salih. Tak apa guna lagi. Yakinnya orang beriman itu tidak nanti. Yakinnya orang beriman itu sekarang. Makanya Allah sudah khabarkan tentang berita-berita kegaiban itu. Maka Al-Quran sudah menyampaikan kepada kita apa yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Basyira wa nadhira. Ada berita kebenaran tentang nikmat yang dibayarkan Allah. Di dunia sudah Allah tampakkan bagian cuplikannya. Dan kenyataan yang nikmat sempurna itu ditunggu nanti di akhirat. Azabnya cuplikan yang sudah nampak di dunia, tapi kesempurnaan azab itu akan diberikan Allah nanti di akhirat. Maka ada dua kelompok manusia nanti yang dibangkitkan dari kuburnya. Mereka kaget. Satu, orang-orang yang soleh. Apa kata mereka? Ya Allah, kenapa engkau ganggu lagi nikmat yang engkau berikan kepada kami? Dah senang kami di sini, ya Allah. Apa kata Allah kepada mereka? Hei hambaku yang soleh, itu baru sedikit yang aku berikan. Aku ingin menyiapkan nikmat yang lebih nikmat dari nikmat yang pernah kalian dapatkan. Surga yang aku siapkan untuk kalian. Orang-orang yang ahli maksiat juga kaget dan merasa bersyukur juga. Seakan-akan Allah sudah mengakhiri azab mereka. Lalu mereka mengatakan, tenang kita ini, udah berhenti azab nih. Tapi apa kata Allah? Itu baru cuplikan azab kepada kalian. Aku akan siapkan azab yang lebih nyata, lebih ngeri kepada kalian dalam neraka. Maka kita mau di posisi mana? Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Adapun orang-orang yang kemudian kata Allah ringan timbangan amal kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Apa sebab mereka merugi kata Allah Subhanahu wa taala? Bima kanu bi ayatina yazlimun. Karena mereka cuek dengan ayat-ayat Allah. Nuzul di mana-mana. Al-Quran itu sudah sempurna turunnya, Bapak Ibu. Harusnya nuzul itu bukan lagi mengingatkan kita kepada turunnya ayat yang sudah turunkan sebelumnya, tapi menuzulkan ayat itu ke dalam jiwa dan sanubari kita. Nuzul di mana-mana, tapi tak melekat kepada jiwa. Harusnya masukkan Quran itu ke dalam kalbu kita. Sehingga ulama mengatakan, kalau engkau membaca ayat-ayat tentang azab, katakan kepada dirimu seakan-akan Allah mengancam dirimu dengan azab yang besar itu. Dan ketika Allah menceritakan nikmat-nikmat surga yang dahsyat, rindukan dirimu seakan-akan nikmat itu disiapkan Allah untuk dirimu. Begitu harusnya, Pak. Ini bicara tentang azab, tawa-tawa, cekik-cekik. Ya kan? Baca Quran tidak memberikan makna. Maka Nabi curhat kepada Allah dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Itu curhatnya Rasul kepada Allah. Wa qala ar-rasul ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku, umatku ya Allah, menjadikan Quran itu mahjura. Apa maknanya? Sami'na, mereka mendengar sami'na tetapi wa'asayna. Ya, mereka mendengarkan Quran tetapi mereka tidak mentaatinya ya Allah. Mereka mendengarkan Quran tapi mereka membelakangi Al-Quran ya Allah. Itu yang ditakutkan Nabi SAW. Terjadi nggak sekarang? Orang sekarang yang hebat-hebat itu katanya lebih hebat akal atau lebih Quran? Kalau Quran menentang akalnya, maka dia tinggalkan Al-Quran, dia imani akalnya. Ada yang lebih hebat Quran pada akal? Mestinya akal kehebatannya tunduk kepada kehebatan Quran. Karena tidak ada akal kita ini kalau tidak dihidupkan karena agama. Fir'aun itu hebat akalnya, tapi bongak. Tahu bongak? Bodoh, tak punya iman. Haman itu cerdas, tapi bodoh.
bukti dia celaka dan binasa. Kalau ada orang mengatakan dia hebat, pintar, tapi ujungnya dia neraka, itu semuanya bodoh, Pak. Tapi kalau ada orang mungkin biasa-biasa saja, tak nampak kehebatannya pada dunia, tak menonjol juga di mata manusia, tapi ujungnya masuk surga, dialah orang hebat. Makanya sehebat apapun akal kita, setinggi apapun pendidikan kita, gelar kita dan pangkat jabatan kita, jangan sampai kita menentang Quran. Makanya dunia ini yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amal saleh, membanyak cocok tanam dari semua apa yang kita lakukan agar kita panen besok di akhirat. Maka Allah katakan orang yang merugi yang pertama itu diantaranya orang yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Allah dalam amal, justru mereka hanya bersantai dalam hidup, tidak beramal. Yang kedua, Allah jelaskan orang rugi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Siapa orang yang rugi? Yang kedua yang Allah sebutkan dalam Quran, yakni orang yang melanggar janjinya kepada Allah. Orang tak ingat janji. Dulu dia berjanji hidup di dunia ingin taat, diberikan kehormatan, diberikan ilmu, diberikan kekuasaan, diberikan kejayaan, diberikan harta, diberikan sehat, diberikan gagah, diberikan cantik, semua dia sudah cukup sama Allah, tapi tak kenal dia Allah. Maka orang seperti ini sebetulnya Allah tu masih sayang membiarkan kita ini, walaupun kita sudah banyak maksiat, tapi masih dibiarkan Allah saja menikmati dunia, tanda Allah masih sayang. Tetapi bagi orang yang tidak beriman mengatakan, oh bukti saya maksiat banyak, ternyata rezekiku tak berkurang. Aku buat dosa, badanku sehat-sehat saja. Katanya buat zina kena penyakit ini. Aku udah berapa kali zina, enggak ada kena sakit. Begitu anggapan mereka. Kalau sudah dibiarkan oleh Allah semuanya seperti itu bukan pertanda Allah sayang lagi. Boleh jadi Allah sudah muak kepada kita, maka dibiarkan, terserah kalianlah berbuat. Maka disitulah makna Nabi mengatakan, faiza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau manusia tak ada lagi rasa malu berbuat di dunia ini, maka silakanlah berbuat sesuka hati kalian. Kalau sudah sesuka hati, sama jadi binatang awak. Ya Pak. Makanya kambing di situ, kambing jantan nampak kambing betina di situ juga dia. Karena kambing ya Pak. Ya. Manusia tidak begitu. Manusia punya adab, manusia punya akhlak, manusia punya norma, manusia punya aturan, manusia punya tuntunan dan punya pedoman. Ada yang telah menunjukkan kesempurnaan agama ini untuk dilakukan. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan dengan sempurna. Mesti kita ikuti sehingga kemudian apa yang diajarkan itu memberi faedah, memberikan makna, sehingga menjadikan tuntunan yang membawa keselamatan dalam kehidupan kita. Maka ingat janji kita Bapak Ibu. Jadi sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan, sehebat apapun harta dan kekayaan, sesehat apapun badan kita, tujuannya bukan untuk menikmati dunia sesaat, tapi untuk membayar surga dengan semua nikmat yang sesaat yang Allah berikan. Maka bayarlah surga itu dengan kesehatan kita, bayarlah surga itu dengan harta kita, bayarlah surga itu dengan kekuasaan kita. Semuanya ujungnya adalah untuk membayar surga. Maka wajar Allah mengatakan, wa basyiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahhara wa hum fiha khalidun. Kalau sudah begitu wajarlah ini. Ya, makanya nanti penduduk surga itu nikmat gitu. Ingin buah tinggal minta. Duren, langsung tiba duren depan mata. Begitu, Pak. Kalau ingin duren sekarang perlu datang dulu ke duren runtuh, pergi datang mana gitu. Banyak kan brandnya sekarang. Kalau dulu di surga mau ingin apa minta, datang langsung. Itu nikmat. Makanya ketika datang buah duren, datang buah semangka, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Dulu sudah pernah kami tengok buah sebegini. Tapi apa kata Allah? Tak sama duren di dunia dengan di surga. Rasanya beda. Kalau makan duren di dunia sebanyak apa kuat makan? Coba. Semahal bapak bayar duren, Pak. Apalagi kena penyakit apa nama itu? Gula apa-apa. Tensi tinggi.
Tak sanggup Pak. Tapi besok di akhirat tak ada mudarat terhadap durian itu Pak, nikmat semuanya. Kenapa diberi dunia pada mudarat? Tak boleh semua dimakan, karena keterbatasan nikmat itu dibatasi oleh Allah. Kenapa di surga dibebaskan? Karena di situ jaza yang tak ada lagi batas untuk menikmatinya, kecuali kesenangan yang Allah peturutkan kepada kita untuk hak kita dibayarkan Allah, karena kita telah menahan diri untuk tidak menurutkan hawa nafsu dan keinginan kita. Yang kedua, yang ketiga apa kata Allah? Jangan putuskan tali silaturahmi. Yang keempat kata Allah, wala tusidu fil ard, jangan buat kerusakan di muka bumi. Kerusakan ini maksudkan adalah maksiat. Ya, kita ini sedang diancam oleh maksiat yang hari ini naudzubillah pembicaraan di mana-mana. Apa itu Bapak Ibu? LGBT. Ya. Jadi ibu tengok-tengok juga suami itu di rumah. Nah, iya Pak. Kadang-kadang LGBT ini bukan yang bujang-bujang apa, lebih bini gua banyak nongkono. Iya. Bahkan naudzubillah min zalik, bukan hanya orang awam yang rajin ngaji juga bisa kena. Itu kejadian seperti itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu berhati-hati kita. Kawal anak-anak kita di rumah, berikan pemahaman agama agar mereka tidak jatuh dalam pergaulan bebas. Karena hari ini berat. Orang dulu banyak anak yang dipikirkan cari makannya, mungkin telur dadar tuh 8 anaknya. Digoreng dulu telur dibagi 8. Seberapa lah, tipis-tipis. Ya, tapi akhlaknya bagus-bagus. Sekarang 2 anak poni nggak balo? Iya lah Bu, Pak. Beratnya zaman yang kita hadapi. Maka oleh karena itu, dengan terus berusaha tidak membuat kerusakan di muka bumi, artinya buat maksiat, maka insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang merugi. Yang terakhir, karena waktu terbatas, siapa yang merugi? Yakni orang yang terperdaya oleh semua rayuan dunia, oleh semua cinta terhadap harta dan cinta kepada anak dan keturunan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai anakmu dan hartamu memperdayamu untuk tidak lagi ingat dengan Allah. Kadang-kadang kalau kita orang tua terlalu cinta sama anak, semua keinginannya diberikan Pak. Kadang-kadang apa yang kita berikan belum menyelamatkan akidah mereka, tapi menghancurkan akidah dan masa depan mereka. Tapi karena cinta. Sama juga kita suami ini, kalau terlalu sayang kepada istri itu, apa yang diminta dia gia. Makanya ibu-ibu ini senjatanya cuma berbisik biasanya, nangis satu berbisik aja. Ada keinginan, bang, masa tetangga sebelah udah beli mobil baru belum bang? Omeh ambo bang, baca tuh. Ya. Kalau terus sayang, iyalah Pak, sabar deh, nanti abang berikan, ya. Tapi payah deh, tidak ada kesempatannya. Kalaupun dapat nanti haram pula yang abang laku. Aku tak peduli bang, mau haram mau halal, yang penting dapat bulan ini. Nah, kalau bapak terlalu sayang, iyalah dek, kalau begitu abang carilah mau halal mau haram, ku bawa juga lah pulang. Kacau lah tuh, ya Pak. Itu yang menyebabkan kita lupa dengan zikir kepada Allah. Kalau cinta kepada harta rupa, ya, ini benda semua Pak. Makanya kalau kebendaan ini sudah masuk dalam jiwa kita, dunia ini akan membuatkan kita matanya menjadi kabur dari kebenaran agama, sehingga kemudian menghalalkan semua cara. Jangan Bapak Ibu, pastikan. Makanya kita ini laki-laki sebagai rijal wajib memastikan setiap apa yang kita bawa pulang ke rumah itu halal dan thayyib. Jangan suapkan anak istri kita uang yang haram, karena itu akan memasukkan mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Makanya mau lebaran begini Bapak Ibu yang muliakan Allah, pastikan uang yang masuk ke rumah itu halal semuanya. Ibu-ibu kalau dibawa uang sama suaminya banyak, senang nggak hati ibu? Bu, pasti senang. Biasa gaji suami cuma 5 juta, sekarang dibawanya 50 juta. Ibu tanya nggak yang 45 juta lagi dari mana? Tanya. Tapi apa kata suami ibu? Ma, tidak usahlah banyak tanya, ini bukti cintaku padamu, kan udah banyak aku beri, ngapain banyak tanya? Iya juga bang, ya ngapain pula aku banyak tanya? Dah habislah itu, habis, padam semangat imannya. Tapi kalau dia seorang wanita yang soleha, dia akan mengatakan, yang aku makan cuma yang 5 juta, yang 45 juta aku tak mau terima bang, aku tak sanggup nanti masuk neraka. Itu baru hebat. Ada nggak wanita zaman gini? Ibu-ibu yang hadirnya seperti inilah semua itu, insya Allah wanita-wanita soleha. Dan yang hadir ini insya Allah suami-suami yang soleh semua ini.
yang akan mau mencelakakan ahli keluarganya, tak mau membawa mudarat terhadap ahli keluarganya agar kita tidak merugi. Bapak Ibu yang muliakan Allah, mudah-mudahan sedikit tauji ini menguatkan batin kami yang menyampaikan dan semua kita yang mendengarkan untuk berhati-hati agar kita tidak terhitung kepada orang merugi dan hanya terhitung kepada orang yang beruntung saja. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.